Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sana, NIM I1A11332 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan orasi ilmiah yang berjudul Jamban Sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja manusia. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat disebutkan bahwa jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Kepemilikan dan penggunaan jamban sehat merupakan salah satu indikator program PHBS di tatanan rumah tangga. Secara nasional, presentasi rumah tangga yang menggunakan jamban sehat sebesar 39%. Di perkotaan, 60% jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan, yaitu 23%. Hal ini jauh dari target yang diharapkan, yaitu 80%. Kita berdomisili di suatu wilayah permukiman, sebut saja wilayah itu setiap dengan desa atau kelurahan. Pernahkah kita berpikir berapa jumlah rumah di wilayah kita yang memiliki jamban, dan berapa jumlah rumah yang belum memiliki jamban? Bila rumah yang memiliki jamban melebihi 80% dari jumlah rumah yang ada, berarti wilayah tersebut termasuk wilayah yang cukup baik dalam hal pembuangan kotoran manusia. Bagi rumah yang belum memiliki jamban, sudah dipastikan mereka itu memanfaatkan sungai, kebun, kolam, atau tempat lainnya untuk buang air besar. Bagi yang telah memiliki jamban, bisa dipastikan buang air besar di jamban. Dengan masih adanya masyarakat di suatu wilayah yang buang air besar sembarangan, maka wilayah tersebut terancam beberapa penyakit menular yang berbasis lingkungan, diantaranya penyakit cacingan, kolera, diare, tipus, disentri, parapipus, polio, hepatitis B, dan masih banyak penyakit lainnya. Semakin besar persentase yang BAB sembarangan, maka ancaman penyakit itu semakin tinggi intensitasnya. Keadaan ini sama halnya dengan fenomena bom waktu, yang bisa terjadi ledakan penyakit pada suatu waktu cepat atau lambat. Kementerian Kesehatan telah menetapkan syarat dalam membuat jamban sehat. Ada 7 kriteria yang harus diperhatikan, berikut syarat-syarat tersebut. 1. Tidak mencemari air. Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika keadaan terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat atau diplaster. Jarak lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter. Letak lubang kotoran lebih rendah daripada letak sumur agar air kotor dari lubang kotoran tidak merembes dan mencemari sumur. Tidak membuang air kotoran dan buang air besar ke dalam selokan, empang, danau, sungai, atau laut. Syarat yang kedua, tidak mencemari tanah permukaan, tidak buang air besar di sembarang tempat, seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan. Jamban yang sudah penuh agar segera disedot atau dikuras kotorannya, kemudian kotoran ditimbun di lubang galian. Syarat yang ketiga, bebas dari serangga. Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk menjaga bersarangnya nyamuk demam berdarah. Ruangan dalam jamban harus terang, bangunan yang gelap dapat Syarat yang ketiga, bebas dari serangga. Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk menjaga bersarangnya nyamuk demam berdarah. Ruangan dalam jamban harus terang, bangunan yang gelap dapat menjadi sarang nyamuk. Lantai jamban diplester rapat agar tidak terdapat celah-celah yang bisa menjadi sarang kecoa atau serangga lainnya. Lantai jamban harus selalu bersih dan kering. Lubang jamban, khususnya jamban cemplung, harus tertutup. Syarat yang keempat, tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan. Jika menggunakan jamban cemplung, lubang jamban harus ditutup setiap selesai digunakan. Jika menggunakan jamban leher angsa, permukaan leher angsa harus tertutup rapat oleh air. Lubang buang kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran. Lantai jamban harus kedap air. Syarat yang kelima, aman digunakan oleh pemakainya. Syarat yang keenam yaitu mudah dibersihkan.
rata dan miring ke arah saluran lubang kotoran. Jangan membuang plastik, untuk rokok, atau benda lain ke saluran kotoran karena dapat menyumbat saluran. Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban akan cepat penuh. Hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Syarat yang ketujuh, tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Jamban harus berdinding dan berpintu. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar dari kehujanan dan kepanasan. Ayo, lakukan hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan menggunakan jamban sehat agar mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.